Memberi upah ya, memberi upah ke jagal, memberi upah ke jagal atau panitia dengan bagian hewan kurban. Mohon diperhatikan oleh semua kaum muslimin dan panitia hewan kurban dimanapun berada, memberi upah kepada jagal, tukang sembelih ataupun panitia dengan wujud sesuatu dari bagian hewan kurban itu adalah dilarang di dalam syariah. Tidak boleh kita misalkan jagal atau panitia itu upahnya diambilkan dari nopo, dari bagian kurban. Misalkan diupahi kepala, nopo diupahi nopo kulit, atau diupahi misalkan kaki 4 dan lain sebagainya. Biasanya kalau nggak kepala kulit biasanya nih. Jadi upah itu nggak boleh. Ya, tidak boleh, dan itu hukumnya haram. Tidak boleh diupahi dengan bagian dari hewan kurban. Kenapa tidak boleh diupah dengan bagian dari hewan kurban? Karena upah niku seperti menjual, Pak. Sebenarnya upah niku kan transaksi jual beli gitu. Transaksi apa? Jual beli. Panitia niku dibeli jasanya oleh yang berkorban. Berarti sama dengan mengupahi panitia atau jagal dengan bagian hewan kurban itu sama dengan menjual bagian hewan kurban itu kepada pihak lain. Dan menjual bagian hewan kurban itu tidak boleh, hukumnya terlarang, hukumnya haram. Karena hewan kurban yang sudah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijual. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sabda apa? Man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual bagian kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Ini jelas konteksnya larangan keras. Jadi tidak boleh dijual karena itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak punya pemilik, jadi nggak bisa dijual. Nah, di sini saya ingin memberikan solusi. Ini kan hukum umum ya. Hukum umumnya niku bagian hewan korban nggak boleh dijual. Dan panitia ataupun jagalnya nggak boleh dikasih apa? Upah dari bagian korban itu. Mau berupa kulit, kaki, kepala, ini kan nggak boleh nih. Hukum asalnya kan begitu, hukum umumnya. Aturan umum. Nah, kita cari solusi. Yang kadang mungkin terjadi praktek di masyarakat, pemberian kepada jagal atau panitia dari bagian hewan kurban. Ini kita ungkap dan kita usahakan, kita bahas secara ilmiah supaya ngeten deh. Kalaupun terjadi di masyarakat supaya tidak menimbulkan permasalahan. Kadang ngeten, kalau langsung dilarang, dicegah itu kadang menimbulkan permasalahan. Menimbulkan persengketaan atau permusuhan. Karena tidak semua orang itu kalau diingatkan gampang. Gimana? Tidak semua orang itu kalau diingatkan langsung menerima itu belum tentu, Pak. Apalagi kadang yang melakukan itu merasa pendidikannya lebih tinggi gitu. Merasa mungkin dia lebih kaya gitu. Dia pejabat, loh, saya pejabat, titel saya DRS EEES. Kok diingatkan oleh si ini yang bukan siapa-siapa, orang miskin, nggak punya titel, nggak pernah belajar, nggak pernah kuliah, kok saya diingatkan? Itu kadang belum tentu menerima. Nah, untuk kasus seperti ini menurut kami itu lebih baik dicari solusi supaya ini nggak usah dihilangkan, tapi secara hukum menjadi boleh. Ini pentingnya ya, berfikih, kita memutar otak dengan fikih, karena fikih itu luas dan para ulama luar biasa, semua itu sudah dibahas oleh para ahli fikih pendahulu kita. Solusinya ngeten, supaya jadi boleh jagal atau panitia itu diberi, itu supaya boleh. Solusinya pemberian itu kita akadkan bukan upah, tapi kita akadkan
Pertama hadiah atau sedekah. Jadi misalkan ini kelompok panitia ini 8 orang gitu misalkan, atau jagale 1, yang ngurusin niki 6 orang. Nah, orang ini pihak niki dikasih bagian dari hewan kurban, misalkan dikasih kulit, dikasih kepala misalipun, tapi akate bukan bukan upah, tapi hadiah atau sedekah. Jadi nanti prosesnya Pak, dari pihak yang berkorban kan sudah mewakilkan ke panitia gitu, ke panitia diwakilkan artinya sudah ngesrahke, pasrah bongkoan ini korban saya. Pembagiannya mengikuti panitia, sudah nanti panitia ini carane ambil siapa yang biasanya itu diupahi, ambil bagian dari korban, kulitnya misalkan kulit. Nah ini kulit ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawab panitia untuk mendistribusikan, sudah diwakilkan oleh pemilik korban. Nah ini serahkan saja kulit itu kepada si A misalkan yang nyembelih, tapi akadnya hadiah atau sedekah. Niku pun selesai, karena yang dilarang itu upah niku jual beli jasa. Kalau sedekah atau hadiah niku tidak masuk jual beli. Duh, Ustaz, bedanya nopo kok antara upah sama sedekah dan hadiah niku bedanya nopo? Ada, Pak. Nek jual beli niku kan sifatnya mengilzam, Pak. Lazim, akad lazim niku akad harus. Harus maksudnya ngeten, jagale nanti misalkan akadnya jual beli jasa, upah, niku misalnya nanti tidak diberi upah, dia bisa menuntut. Loh, upah saya mana? Karena dia itu bekerja, dibayar. Kan ada transaksi jual beli jasa. Jadi dia bisa menuntut upahnya kepada orang yang mempekerjakan dia. Tapi kalau sedekah atau hadiah diberi, alhamdulillah, tidak diberi tidak bisa menuntut. Itu bedanya antara upah sama sedekah atau hadiah. Paham betul niki? Jadi seperti itu nggih. Artinya saya itu termasuk yang tidak suka rame-rame di masyarakat. Jadi dalam mengubah sesuatu yang mungkin keliru di masyarakat itu, kami pribadi itu lebih kepada bagaimana tidak menimbulkan permasalahan atau permusuhan di kalangan masyarakat itu sendiri. Karena tidak semua orang itu mudah menerima masukan atau nasihat. Dan itu faktanya memang seperti itu. Nanti ditegur kan malah marah gitu. Kadang malah mendiamkan yang menyampaikan arahan itu. Maka caranya seperti itu. Dikasih dengan akad hadiah atau sedekah. Dan itu bedanya memang tipis, kembali kepada niat. Maka niat itu bisa mengubah gitu. Bisa mengubah sesuatu yang tidak boleh jadi boleh, yang boleh jadi tidak boleh, dengan semata-mata niat akad di situ untuk apa. Dan nantinya misalkan yang menerima dari panitia atau jagal itu orang kaya, orang yang mampu, maka itu hadiah, sifatnya hadiah. Cuma dari penerima nanti tidak boleh menjual, Pak. Kalau dia orang kaya tidak boleh menjual. Tapi misalkan penerima jagal atau mungkin panitia itu termasuk golongan miskin, ketika dikasih namanya sedekah kulit, maka si miskin ini boleh menerima kulit itu dan boleh menjual kulit tersebut. Niku solusinya seperti itu. Salah satu solusi maksudnya. Makanya nanti dalam pembagian hewan kurban itu misalkan golongan orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang fakir di daerah tersebut, ketika diberi daging, bagian daging atau kulit atau kepala, niku berhak untuk menjual. Berhak untuk menjual. Tapi kalau kita orang kaya dapat bagian daging, itu tidak boleh hak menjual. Hanya boleh hak untuk memakan, memanfaatkan atau menghadiahkan pada orang lain. Tapi nek menjual kita nggak boleh, Pak. Jadi misalkan sampean gitu, termasuk bukan orang miskin, orang kaya lah, dapat daging dari mana-mana kan kata katanya. Wah,
wah dijual sebagian. Tidak bisa Pak, karena jenengan termasuk orang kaya. Orang kaya niku hak menerima bagian kurban itu hanya hak memiliki, hak untuk dimiliki, ya, bukan untuk dijual, untuk dimakan, disuguhkan kepada tamu, dihadiahkan, disediakan kepada orang lain, boleh. Tapi untuk dijual kembali adalah tidak diperbolehkan. Di sini disebutkan oleh para ulama kita, bisa dirujuk dalam Hasyi Al-Bajuri rahimahullahu taala jilid 2 halaman 311. Kalau pengen yang paling aman, pripun? Yang paling aman itu upah daripada jagal atau panitia. Kalau mau diupahi itu biasanya kalau panitia nggak diupahi, nggak tahu nih di sini. Tapi di tempat saya itu kadang juga diupahi, karena kerjaannya itu lebih daripada keumuman masyarakat. Apalagi yang ngurusi jeroan gitu ya, sampai ke kali, buang kotoran dan sebagainya, biasanya diupahi kalau tempat saya. Nah yang paling aman itu diambilkan dari uang di luar itu. Bisa waktu urunan niku sekalian dipotong, ada biaya, dikasih biayanya, misalkan sapi per kepala orang per orang itu upahnya sekian, ditarik sekalian lah. Uang itu digunakan untuk memberi upah kepada sinten, jagalnya panitia. Itu lebih aman Pak dari luar daging kurban. Itu lebih aman dan lebih selamat insyaallah taala kalau diambilkan dari luar. Kalau dari uang kas masjid bagaimana? Kalau dari uang kas masjid, kalau uang kas masjid itu termasuk uang yang sifatnya uang bebas, bentuk akad uang itu sedekah, insya Allah tidak masalah. Dalam arti sedekah itu untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kemaslahatan masjid. Itu bisa juga. Kalau memang sifat yang masuk ke masjid itu uang yang bebas, sedekah untuk kemaslahatan masjid dan umat. Makanya kula suwun mriki ngeten nggih, supaya uang kas masjid itu lebih mudah dialokasikan nggih. Sejak awal niku kotak infak niku dikasih label, dikasih keterangan sedekah masjid ini al-ikhlas untuk kemaslahatan Islam wal muslimin gitu. Jadi nanti akadnya niku luas Pak. Sebab nanti nek mboten luas begitu nanti akan agak kesusahan kula panjenengan ketika mengalokasikan, membelanjakan uang kas masjid itu. Enten misalkan khusus uang wakaf. Misalkan niki kula wakaf sesuatu ke masjid, niku susah malah. Kalau wakaf untuk masjid, jadi ngeten ya. Misalnya enten sing niki karpet napa niki? Karpet napa jenenge ini? Karpet lantai niki deh. Nek enten masyarakat mriki sing ajeng bantu karpet masjid, niku saya syaratkan sejak di awal niku akate ampun wakaf malan. Sedekah mawon, sedekah untuk masjid dan kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan Islam wal muslimin ngoten. Supados ngeten misalkan nggih. Enten tetangga sini sing misalkan punya hajat, ada keseripahan kematian atau punya hajat apa tertentu, kekurangan karpet, tidak punya tikar, mboten gadah kloso. Niku nek akad sejak awal luas seperti itu, mengke saged napa? Saged meminjam karpet utawa napa? Tikar masjid. Karena akadnya tidak hanya untuk wakaf. Nek jenengan atas namakan akad wakaf itu terbatas, Mbak. Kalau wakaf niku nanti bisa jadi menurut sebagian ulama niku nggak boleh karpet niki tinggi sesuatu yang lain selain untuk peruntukan masjid. Termasuk niku nggih, napa niki jenenge? Mic atau sound system niku nek saged ampun wakaf ke masjid. Ribet banget niku nanti. Karena nanti nek tinggi pengumuman orang meninggal niku mboten oleh. Karena niku bukan bagian dari kemaslahatan masjid. Tapi nek jenengan sing nyumbang niku atas nama sedekah mawon, sedekah untuk Islam dan muslimin termasuk kemaslahatan masjid, niku nanti bisa
digunakan untuk pengumuman kematian di masjid, pengumuman kerja bakti masjid, gitu. Termasuk tadi sebenarnya tidak boleh nih pengumuman apa? Kurban tadi. Pakai mic ini nggak boleh kalau niki statusnya wakaf khusus masjid. Dan memang itu dibahas oleh para ulama kita. Ya. Lah makanya niku nggih kedah pinter. Niku fikih ngoten niku. Boten ngertos kula nek mriki sound sisteme akate napa. Sedekah nek saged niku sedekah mampun wakaf. Kecuali nggih tanah wakaf nggih masjid niki wakaf harus niku. Wakaf. Jadi memang dilema kadang niku sebagian hukum agama niku ada dilema di mana ada hal-hal yang memang sebagian para ulama niku ketat ya di situ. Termasuk wau nggih. Ya termasuk yang saya sebutkan tadi. Niku nggih jadi nanti upah napa? Upah untuk napa? Jagal atau panitia diusahakan dari uang luar yang bukan kurban, bukan bagian dari daging kurban atau kulit, diambilkan dari luar mawon atau mungkin langsung ditarik dari pihak yang berkorban. Pinten biayanya kira-kira kan saged niku. Gitu. Niku saking mriku. Termasuk operasional, Pak. Tinggi napa? Beli plastik, misalnya pun terus butuh bensin, butuh napa malih biasanya? Napa? Kayu, nggih napa kayu? Napa? Oh, bisa sarapan. Nggih masak. Oh, bisa nggih. Sekalian ditarik ing mriku mawon. Ya, jadi yang berkorban itu ditarik sekalian, tinggi biaya niki kayu, nopo beli bumbon, terus napa? Plastik dan sebagainya niku langsung ditariki. Jadi niku lebih aman daripada diambilkan dari napa? Hewan kurban atau bagian hewan kurban karena pelik niku anune. Kecuali di sini enten sing ahli fikih ngoten napa-napa. Karena agak susah menghadapi hukum-hukum seperti itu nggih. Termasuk tadi kalau dari uang kas masjid pun memang nyerempet-nyerempet agak susah niku. Memilah uang kas masuk nih kan juga harus terutama niki ya bendahara masjid niku harus paham akad-akad yang masuk uang niku akad napa. Jangan-jangan nanti akad wakaf beli ini digunakan untuk itu kan nggak boleh nih. Makanya anjuran kula sedekah mawon. Sedekah niku kan luas. Sifatnya luas. Pokoknya sedekah ngoten. Sedekah untuk masjid dan kemaslahatan umat Islam ngoten. Aman nih mungkin enten misalkan ada yang sakit jenengan ambilkan dari sedekah niku saged kas masjid. Tapi nek itu kemudian diatasnamakan wakaf masjid mboten saged digunakan untuk sedikit membantu saudara kita yang misalkan sedang sakit. Iku.